Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Nur Hakim dengan NIM 2001-0015. Lalu ada Roni Harsono dengan NIM 16, Aditya Bagaskara dengan NIM 17, Arif Haryanto dengan NIM 18, dan terakhir Rita Anggraini dengan NIM 19. Kami di sini akan menjelaskan berurutan tentang apa itu klasifikasi pengaturan otomatis di industri. Nah, yang pertama saya sendiri, Alvin Nur Hakim, akan menjelaskan tentang pengaturan otomatis proporsional on-off. Selanjutnya, ada Roni Harsono yang akan menjelaskan tentang proporsional. Lalu Aditya Bagaskara akan menjelaskan tentang proporsional integral. Selanjutnya ada Arif Haryanto yang akan menjelaskan tentang proporsional derivatif. Dan yang terakhir Dita Anggraini yang akan menjelaskan tentang proporsional integral plus derivatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proporsional on-off. Kendali ini merupakan strategi kendali ikal tertutup yang paling sederhana. Dalam hal ini aktuator dapat menghasilkan nilai variabel atau besaran yang dikendalikan dalam keadaan tenaga penuh atau tenaga tanpa tenaga sama sekali. Pada saat aktuator off, besaran yang dikendalikan kembali posisi awalnya semula. On-off ini terdapat dua parameter respon sistem kendali yang harus dipertimbangkan pada aplikasi pengontrol on atau off. Pertama adalah frekuensi osilasi respon yang menentukan osilasi aktuator dan mempengaruhi umur ketahanan komponen aktuator. Kedua adalah amplitudo atau deviasi osilasi respon yang menentukan akurasi dan efisiensi energi pengontrolan. Proportional on-off ini merupakan sistem kendali ini paling sederhana dan murah. Sinyal kendali ini juga memiliki dua posisi on dan off. Pada intinya, kendali on-off berupa saklar yang diaktifasi oleh sinyal kesalahan. Nah, di sini ada gambar. Nah, misalnya sinyal luaran dan kendali adalah UT dan sinyal kesalahan adalah ET. Nah, dalam pengaturan dua posisi ini, sinyal UT tetap pada nilai maksimum dan atau minimum, tergantung pada apakah sinyal kesalahan bernilai positif atau negatif. Sehingga dalam rumusnya UT sama dengan U1 untuk ET lebih dari 0. UT sama dengan U2 untuk ET kurang dari 0. U1 dan U2 adalah konstanta. Nilai minimum U2 biasanya adalah 0 atau min U1. Nah, di situ ada gambar. Ada on-off controller, output control sinyal, input sinyal, feedback sinyal, dan error sinyal. Nah, jarak di mana sinyal kesalahan penggerak harus bergerak sebelum switching terjadi disebut differential gap. Differential gap menyebabkan luaran pengaturan UT untuk mempertahankan nilai saat itu sampai sinyal kesalahan telah bergerak sedikit dari 0. Nah, dalam beberapa kasus, differential gap adalah hasil gesekan tak sengaja dan gerak yang hilang. Namun kadangkala hal tersebut sengaja diberikan untuk mencegah operasi mekanisme in-off yang terlalu sering. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengaturan otomatis proporsional on-off. Terima kasih. Kontrol proporsional adalah sistem kontrol yang bisa menghasilkan output hanya apabila terjadi perbedaan antara input dengan output. Atau dengan kata lain, controller proporsional selalu membutuhkan error untuk menghasilkan output. Oleh sebab itu, controller proporsional tidak bisa menghilangkan offset. Output sama dengan
KP dikali E. Pada kendali proporsional, akuator akan mengerjakan tenaga koreksi yang proporsional yang sebesarnya tingkat kesalahan error yang terjadi di mana output sama dengan keluaran pengendali dalam bentuk kendali proporsional. KP sama dengan konstanta untuk sistem kendali proporsional disebut gain. E sama dengan error, selisih antara nilai variabel yang dikendalikan yang diinginkan dengan nilai aktual yang terjadi. Aksi kendali proporsional P adalah kendali yang memiliki karakter dapat mengurangi waktu naik atau rise time, tetapi tidak menghilangkan kesalahan keadaan lunak atau steady state error. Berikut adalah gambar sistem kendali proporsional. Persamaan hubungan antara keluaran sistem UT dengan sinyal error ET pada aksi kendali proporsional adalah sebagai berikut. UT sama dengan KP dikali E. Sedangkan persamaan sinyal errornya adalah ET sama dengan SP min PV, di mana UT sinyal keluaran sistem kendali, KP adalah konstanta penguatan proporsional, ET adalah sinyal error, dan SP set point, PV proses value atau nilai aktual, dan T adalah waktu. Selanjutnya, proporsional integral. Kontrol PI merupakan gabungan antara kontrol proporsional dan kontrol integral. Kontrol PI sangat tepat digunakan pada sistem yang tidak begitu membutuhkan kestabilan sistem, namun butuh akurasi pada saat kondisi mantap. Dengan parameter KP dan KI yang tepat, maka sistem akan memiliki respon yang sangat cepat dan error steady state bisa dieliminasi. Kekurangan kontrol ini adalah ketika ada gangguan atau perubahan set point atau pada saat kondisi awal akan sedikit membutuhkan waktu untuk menuju kondisi mantapnya disebabkan osilasi. Kontrol PI mempunyai persamaan matematik sebagai berikut. PI waktu sama dengan KP sinyal error plus KI integral ET DT. Aksi kendali proporsional integral didefinisikan melalui persamaan sebagai berikut. UT sama dengan KP ET plus KI integral ET DT. US sama dengan KP ES plus KI per S ES sama dengan KP plus KI per S ES. US per ES sama dengan KP plus KI per S. KP gain proporsional parameter tuning, KI gain integral parameter tuning, KD gain derivatif parameter tuning, E error, YSP set point, YM variabel proses, T kecil waktu, T besar variabel integrasi. Nilainya diambil dari waktu 0 sampai T kecil. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proporsional derivatif. Kontrol PD merupakan gabungan antara kontrol proporsional dan kontrol derivatif. Kontrol PD sangat tepat untuk digunakan pada sistem yang tidak begitu membutuhkan akurasi pada saat kondisi mantap, namun membutuhkan respon yang cepat. Kondisi mantap yang cepat dan sistem yang stabil dengan parameter KP atau dan KD yang tepat, maka sistem akan memiliki respon yang cepat dan kondisi mantap yang juga sangat cepat.
kurang kontrol ini adalah ketika sistem membutuhkan akurasi terhadap set point yang tinggi serta tidak boleh ada error steady state. Kontrol PD mempunyai persamaan matematika sebagai berikut. PD dalam kurung T, di sini PD sebagai proporsional derivatif, dalam kurung T itu waktunya, dan KPE dalam kurung T, KP sebagai konstanta proporsional. Di sini terdapat error dan T itu sebagai waktu, ditambah KD konstanta derivatif, DE dalam kurung T tersebut adalah waktu, dan DT adalah derivatif waktu. Selanjutnya, proporsional derivatif. Aksi kendali proporsional derivatif dalam kurung controller PD didefinisikan melalui persamaan sebagai berikut. UT sebagai sinyal keluaran sistem kendali sama dengan KP konstanta proporsional dikali error atau simbolnya E dalam kurung T tersebut adalah waktu ditambah konstanta derivatif sama dengan DE dikali T per DT. US sama dengan KP E dalam kurung S plus KD S dikali E di dalam kurung S sama dengan konstanta proporsional ditambah konstanta derivatif dikali S dalam kurung E dalam kurung S. US per ES sama dengan KP plus KDS. Di sini RS sama dengan atau tanda panah ditambah atau dikurangi ES. Nah, di sini kita menentukan KP plus KD dikali S. Yang terakhir, kontrol PID. Ini merupakan gabungan antara kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif. Kontrol PID ini sangat tepat digunakan pada sistem yang membutuhkan akurasi pada saat kondisi mantap, tapi memerlukan respon yang cepat. Kontrol PID ini mempunyai persamaan matematik, di mana PID sama dengan konstanta proporsional dikalikan error lalu ditambah konstanta integral error DT, kemudian ditambah konstanta derivatif DE dibagi DT. Dalam bentuk transfer Laplace-nya, L sama dengan konstanta proporsional tambah konstanta integral dibagi S, kemudian ditambah konstanta derivatif, di mana S merupakan frekuensi bilangan kompleks. Dengan parameter KP, KI, dan KD yang tepat, maka sistem akan memiliki respon yang sangat cepat dalam mencapai set point-nya, menghilangkan offset, mempercepat kondisi mantap, dan eliminasi error steady state. Ini adalah bagan PID. Inputnya berupa set point. Kemudian dalam prosesnya ada kalkulasi tahap PID, di mana kontrol proporsional bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Contohnya, jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran kontrol juga besar dan positif. Kontrol integral bertanggung jawab untuk nilai kesalahan sebelumnya. Contoh, jika keluaran saat ini kurang besar, maka kesalahan akan terakumulasi terus-menerus dan controller akan merespon dengan keluaran lebih tinggi. Dan untuk kontrol
derivatif bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan mendatang berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Kemudian dari 3 variabel tersebut masuk ke proses, lalu ke output, kemudian akan diumpan balikan sebagai koreksi hasil perhitungan matematis dari PID. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.